nggak banyak dokter-dokter yang sharing tentang tidur. Oh iya. Atau sumber-sumber tentang tidur paling terbatas di artikel. Tidur yang benar itu tidur di kondisi yang baik, di waktu yang baik, dalam durasi yang baik. Saya tuh pernah 13 tahun insomnia. Davi Ghazali, selamat Halo. datang. Halo. Siapa ya Davi Ghazali? Nggak tahu, saya tadi lewat di depan kata si Mas Rian nih, sini mas podcast. Dipanggil di jalan. Dipanggil di jalan. tadi Kok ketemu. bajunya unik? Bajunya unik apa nih gitu. Oke. Kenalin dong siapa Davi Ghazali biar teman-teman tahu. Iya. Jadi ya tentunya nama saya Davi Ghazali, seorang sleep educator. Sleep educator, apa Aneh, itu? Makhluk apa itu sleep educator? Tidur, ngajarin orang untuk tidur. Ngajarin orang untuk tidur. Kan kalau tidur tinggal tidur aja, ngapain diajarin? Nah, nggak semua orang. Tadi mas yang di depan tuh sempat ngobrol-ngobrol juga sama saya tuh. Katanya dia seminggu tuh tidur tuh sehari cuma 20 menit. Kan perlu ada yang ngajarin. Sehari 20 menit? Iya. Gak bagus kan? Ya nggak bagus lah. Bisa sakit loh Pak ke belakang-belakangnya nanti kalau udah hari tua segala macam. Nah, itu saya fokusnya edukasi pentingnya tidur. Tidur tuh optimalnya berapa jam segala macam. Ngebangun kualitas tidur yang baik. Termasuk untuk orang-orang yang susah tidur, mesti gimana nasibnya nih? Jadi Davi Ghazali ini sebagai konten kreator lah ya. Ngedukasinya lewat mengedukasi konten, itu dan banyaknya di TikTok ya. TikTok, Instagram. Apa nama TikTok sama Instagramnya biar teman-teman bisa cek langsung. Nah, ya. Dan follow langsung ya. Kalau sayanya username-nya @pejuangnyenyak, ntar ditampilin di sini ya. Iya, nanti tampilin @pejuangnyenyak. @pejuangnyenyak. Cuman saya lagi ngebangun juga satu perusahaan nih. Oh, apa itu? Iya, namanya slumber.id. Slumber.id makhluk apa lagi itu? Saya ngebangun perusahaan tidur. Gimana udah bangun perusahaan tidur? Gimana? Okay, udah bangun tidur gitu. Jadi di slumber.id itu kita sebenarnya cuma menurunkan value-value dari yang pejuang nyenyak ini supaya bisa disebarluaskan dengan kapasitas yang lebih besar. Karena kan kalau si pejuang nyenyak ini yang saya jalani nih, personal branding ini terbatas hanya satu orang aja. Oke. Satu orang cuma punya 24 jam segala macam dan ada limitnya lah. Waktu kita terbatas ya. Iya. Visi saya sama tim juga, founder juga. Ini gimana caranya kita bisa bikin lebih besar lagi, lebih masif lagi. Betul. Jadi untuk sekarang kita ngedukasinya lebih sering lewat slumber.id sebenarnya, @slumbr.id. .id ya, nanti ditampilin lah ya. Ada juga Instagram, TikTok juga sama, itu username-nya semua. Tapi dulu kalau nggak salah Davi Ghazali ya? Dulu nggak juga ya? Memang slumber ya dari dulu ya? Memang slumber dan pejuang nyenyak dari dulu. Oh, berarti saya tonton tuh dari pejuang nyenyak berarti ya sebelumnya. Pejuang nyenyak dulu waktu kita kan masih secara saya tidak sengaja kan ketemu. Iya, gitu. secara tidak sengaja ketemu. Sekarang ketemu di sini. Iya, sekarang ketemu lagi. Sengaja di depan dari lewat itu. Iya, tadi lewat. Ini yang itu. Langsung dipanggil tadi. Oke. Terus berarti kegiatannya ngapain aja nih? Cerita tentang edukasi seperti apa gitu? Kalau sekarang tuh saya lagi lebih fokus ke ngebangun si slumber.id ini. Slumber.id. Cuman kalau sebelum-sebelumnya emang mungkin konten segala macem. Kadang-kadang ngisi juga kalau ada acara gitu, acara kantor atau segala macem gitu. Sama sekarang nih ngelewat depan kantor sini supaya dipanggil. Udah berapa balik tadi? Oh, udah lumayan tadi. Udah lumayan sampai kehujanan tadi. Oh, kehujanan. Bolak-balik. Oke. Jadi slumber.id itu lebih ke konten juga ya? Slumber.id itu kita sebenarnya mau rilis produk. Aduh, keceplosan ya, deh. nggak apa-apa lah ya. Sengaja juga keceplosannya. Iya. Tapi emang kita fokusnya adalah edukasi. Karena mimpi besarnya emang kita mau bikin 4 sehat 5 sempurnanya edukasi tidur lah. Oke. Jadi orang kan sekarang juga konten-konten tentang kesehatan kayak makanan, olahraga kan mulai banyak ya. Kan tidur harus ikutan dong, ngebalap dong gitu. Betul. Kita makan, kita aktif, kita recover juga harus. Makanya kita bikin slumber.id. Ya, itu perjalanannya itu gimana tuh? Kan nggak tiba-tiba banyak follower ya? Jadi tuh motivasi awal-awal banget pengen konten itu sebenarnya emang nyari apa sih masalah di dalam hidup saya yang bisa dibagikan solusinya ke orang-orang gitu misalkan. Jadi saya tuh pernah 13 tahun insomnia. 13 tahun insomnia itu udah susah tidur dari zaman sekolah, kuliah sampai kerja segala macam itu udah bermasalah banget dengan yang namanya tidur. Ya.
Dari situ self educate aja, nyari tidur yang baik tuh harusnya kayak gimana, terus konsul-konsul juga sama dokter apa segala macam, sampai akhirnya bisa ngeberesin masalah sendiri, sharing lah di sosial media. Oh, jadi ini sebetulnya berdasarkan pengalaman sendiri, Iya. masalah lah ya, kan kalau kita bicara bisnis itu nyari problem, pada dasarnya bisnis itu nyari problem, sehingga kita cari solusinya. Iya. Nah, Davi ini punya masalah tidur awalnya, terus carilah solusinya, kesana kesini informasi. Sebetulnya berdasarkan pengalaman ada sharing. satu problem lagi yang lebih memicu untuk akhirnya ngonten. Apa tuh? Karena waktu saya bukan mencari jati diri ya, self educate itu tentang masalah tidur, nyarinya susah. Nggak banyak dokter-dokter yang sharing tentang tidur. Oh iya. Atau sumber-sumber tentang tidur paling terbatas di artikel. Dan ya ilmunya juga satu artikel dikopas artikel lain sama aja isinya. Sama ya. Jadi kalau di Google itu ditanya konteksnya A, jawabannya mirip-mirip semua. Iya. Nah, makanya saya belajarnya tuh dari jurnal-jurnal saintifik, saya baca-bacain dari artikel-artikel luar. Bukan dokter ya basicnya ya? Tapi keluarga saya banyak dokter kok. Oh, banyak dokter. Tenang aja. Jadi konsultasi dulu. Basicnya sih sebenarnya pasien bukan dokter. Pasien lah istilahnya yang deritanya mirip sama orang banyak. Relate tuh. Nah, dari situ goals utamanya ngonten itu sebenarnya gimana caranya ini riset-riset yang panjang, ada bahasa apa mesti ditranslate dulu. Itu bisa dikunyah sama rakyat-rakyat normal lah kayak kita gini gitu loh. Di bahasa manusiakan lah ya. Dimanusiakan gitu. Kalau bisa kita sundain lebih gampang lagi gitu. Iya. Biar orang lebih bisa mencerna. Iya, kita ibaratnya bantu kunyahin lah. Gitu. Itu motivasi utamanya ngonten. Oke, nah terus kalau ketika perjalanan ini nih keluarga atau teman gimana tanggapannya, kan nggak langsung banyak follower kan? Alhamdulillah keluarga teman tuh dukung. Alhamdulillah dukung. Kayak apa namanya? Oh lagi ngapain sih di kamar gitu kan? Kok masuk kamar tuh ada lighting, ada apa segala macem. Udah deh nanti lihat aja. Ya udah, saya sebenarnya juga nggak pernah bilang bahwa mulai ngonten itu nggak pernah bilang, cuman begitu ngonten upload lama-lama ayah saya kok lihat gitu loh. Ini kak ngapain kak ngeliat videonya gitu. Oh jadi keluarga tahu lagi proses syutingnya, ada lightingnya, tapi nggak dikasih tahu bahwa bikin konten. Iya. Tahu-tahu mereka tahu aja gitu. Tahu aja, videonya muncul aja. Bahkan ada di video saya satu tuh, lupa video yang mana, di konten edukasi tidur juga, itu suara kucing saya masuk. Jadi serumah dilibatkan lah dalam video itu. Iya, jadi natural aja lah ya, gak usah dikat. Jadi kayak gimmick yang bikin lebih alami ya gitu, nggak terlalu kaku gitu ya. Tapi tetap proper lah, enak ditonton gitu. Betul. Saya juga kan sama baru bikin konten ya, nggak gampang kan di awal-awal. Ya sekarang ngalir aja, kalau misalnya ada kesalahan kecil, ya ngalir aja. Justru itu jadi menarik ya. Gitu. Ada kesalahan besar juga mengalir aja. Kita maaf mengalir. Iya. Asal jangan mati aja kameranya. Sampai capek gitu kan, capek nggak kerekam. Aduh. Iya. Itu bikin kontennya beneran di kamar atau bukan? Di kamar. Kan kita mau bahas tidur ya di kamar dong. Gitu. Kalau yang selambernya ini sendiri itu? Nah, selambernya ini yaitu karena saya ngerasa ya diri saya terbatas aja kalau ngonten. Saya pengen divisi saya itu adalah gimana edukasi tidur ini bisa lebih tersebar luaskan. Saya rasa saya sendiri nggak cukup. Saya rasa saya sendiri nggak cukup. Akhirnya kita bangun ya perusahaan tidur ini. Perusahaan tidur, dan semuanya bajunya sama? Bajunya sama. Waduh, itu stoknya masih ada itu bajunya? Oh, kita nyetok. Ada yang mau sponsorin nggak barangkali? Gitu. Nah, kita sebenarnya niatnya mau nge-share edukasi yang lebih banyak dengan waktu yang lebih cepat tentunya gitu. Karena waktu ngonten sendiri pun juga agak susah juga sih bikin konten tentang sesuatu yang kita mesti ngeriset sendiri ke sumber langsung. Dari jurnal-jurnal dan segala macam, kita ngerangkumnya segala macam, kan mesti sendiri. Awalnya sendiri, edit juga sendiri, upload sendiri. Itu berapa lama tuh proses sendirinya itu?
1 tahun ada kali. 1 tahun ada ya. Iya. Jadi artinya Sampai, kalau buat sampai akhirnya minta tolong editing gitu. Cari editor lah, minta tolong editing, capek juga soalnya. iya, habis waktu juga, terus kan emang belum menghasilkan juga mungkin di awal-awal ya. Iya, iya. Itu ya kan siapa tahu nih teman-teman pengen tahu perjalanan bikin konten. Ternyata bikin konten itu di awal-awal sendiri ya, bahkan di awal-awal belum menghasilkan sama sekali ya. Kalau sekarang sudah mulai kan berarti ya, sudah mulai ada pemasukan. Udah lumayan lah, udah nggak lumayan juga, cukup lah. Cukup lah ya, artinya kan semakin besar, semakin tumbuh kan semakin menghasilkan lagi. Bahkan tadi ya bisa menciptakan punya produk sendiri ujungnya kan, punya perusahaan apa? Slumber ya, yang pejuang tidur itu ya. Iya, pejuang nyenyak. Pejuang nyenyak. Ada ya ternyata pejuang nyenyak ya. Pejuang nyenyak gitu. Kalau Mas Dapi sendiri sekarang itu kan bikin konten rutin ya dengan tim ya berarti ya. Udah mati alhamdulillahnya sih. Jadi udah nggak terlalu capek. Kalau sebelumnya kan sendiri banget gitu ya. Gitu. Kalau tantangan ya tentunya ada kan, bikin tantangan bikin konten. Tadi dibilang bikin kucing. Kucing. Terus tadi itu artikel terbatas gitu. Itu terus gimana tuh menyelesaikan tantangan itu? Kan konten kan berjalan terus kan? Iya. Gak berhenti kan? Iya. Itu gimana tuh? Sebetulnya dari yang saya pelajarin, gak semua orang nonton konten kita. Jadi kita mungkin bisa bungkus ulang gitu kontennya. Mungkin dengan info-info yang lebih update atau segala macam. Itu satu hal bisa. 2, dengan tentunya mendelegasikan ke tim sih. Supaya bisa produksi yang lebih banyak lagi kontennya juga. Gitu. Oh, jadi ada konten-konten yang lama dan menarik, tapi diupdate lagi, dikemas ulang lah. Ya, dikemas ulang atau segala biar orang-orang yang baru datang nih ngeliat juga gitu loh. Karena kan kalau sekarang algoritmanya kalau konten-konten yang lama tuh udah dilupakan aja, udah seakan-akan nggak pernah ada itu konten gitu. Cuman ya kita push lagi ke atas yang kita kira penting juga buat orang-orang tahu gitu, buat orang-orang baru yang baru datang gitu. Kalau bangun itu lebih cepat di TikTok ya kalau kayaknya kayak gitu ya? Apa di Instagram? Di TikTok sih. Kalau orang beda-beda ya biasanya ya. Tapi kalau dari saya sih lebih cepatnya di TikTok. Lebih cepat di TikTok. Cuman lebih loyalnya di Instagram. Oh iya. Kalau TikTok kan banyak ya macam-macam tanggapannya. Kalau Instagram udah masuk dia udah loyal ya. Dia udah jadi follower setia kita lah gitu. Lebih kenal. Ya, kalau TikTok bisa siapa aja ya. Follow gitu ya. Bahkan kalimat-kalimatnya bisa macam-macam kan. Bisa mau apapun. Komennya nggak nyaman dong. Itu menghadapi komen yang nggak nyaman pernah kan? Ada yang nggak nyaman tuh. Oh sering lah. Kasarnya dibully lah. Apa? Siapa lu? Dokter bukan apa segala macam. Ada kayak gitu. Ada dong pastinya. Nah, terus gimana tuh? Bisa tenang hidupnya gitu? Awalnya sih kan ada yang nggak tenang hidupnya tuh gara-gara digituin kan? Ada. Edukasi tidur, susah tidur gara-gara ada yang komen kayak gitu. Gimana tuh? Saya sampai malam-malam tuh sampai kepikiran nih orang kok komen gini-gini gitu. Jadi gini amat gitu ya? Iya, kayak aduh, kan niatnya pengen bantu segala macam. Cuman setelah saya lihat-lihat lagi makin kesini kan udah lama-lama kebal sama kayak gitu ya. Patokan saya gini nih buat yang mau mulai ngonten tapi takut sama hate comment gitu, sebenarnya sesimpel ini sih. Pasti akan banyakan orang yang nge-like, orang yang suka, orang yang nge-save, orang yang ngerasa ini bermanfaat untuk di-share daripada satu komen itu. Oke. Hanya karena itu bentuknya hati, hanya karena itu bentuknya tanda panah, bukan berarti itu nggak ada artinya. Orang nge-like itu artinya ya orang suka sama konten kita. Orang nge-share itu ngerasa konten kita bermanfaat dan layak untuk dibagikan. Jangan sampai satu komen itu ngebuat kita lupa sama yang lebih banyak ini loh. Gitu. Itu udah pasti ada. Jadi ya nggak bisa dihindarin. Gitu. Jadi jangan terpengaruh oleh 1-2 orang oknum yang komennya negatif ya, karena ada hal lain yang lebih positif. Lagi pula konten negatif itu pun juga ya kita bebas juga lah berpendapat. Mungkin bebas aja, ngalir aja setuju ya, juga. Wajar ya? Wajar. Yang penting kita yang terbaik aja terus gitu loh. Niatnya pun bantu orang gitu, bukan. Terus konsisten ya bikin konten. Harus konsisten, harus ikut mental. Seminggu berapa kali bikin konten? Seminggu sebisa mungkin upload minimal 1 dulu. Seminggu minimal di awal. Sempet sampai 1 hari 3. Kok seminggu ya? Sehari maksudnya. Oh, sehari iya, 1. Sehari minimal 1. 2
Dulu tuh awal-awal pernah sehari tuh 3, sehari 3, sehari 3, sehari 3. Cuman kayak bahan lama-lama habis juga. Iya cepet habis ya. Harusnya cukup buat 1 tahun tergerus dengan cepat ya. Konten sehari 1 lah gitu. Tapi ada liburnya kan? Nggak tiap hari posting juga kan? Sebisa mungkin tiap hari. Sabtu Minggu posting. Oh Sabtu Minggu tetap posting. Kan kita syutingnya kan sekaligus. Oh, Kita riset berapa hari, kita tulis skripnya, syuting sekaligus. Oh ya sekarang TikTok udah bisa dijadwalin juga ya? Udah bisa. Di desktop tapi ya ngerjainnya ya? Di desktop. Dijadwalin nih. Tanggal sekian, jam sekian, mau posting yang ini gitu ya, udah bisa ya? Udah bisa, udah bisa. Oh gitu ya. Oke, kalau pernah ada tantangan terbesar yang dialami ketika menjalankan bikin konten gini? Ya itu sih, yang head comment tuh salah satunya ngebuat saya mikir lagi, iya ya. Apakah iya kalau untuk melakukan hal seperti ini harus punya gelar dulu, Oh, gitu. atau harus punya apa status apa dulu gitu. Itu satu hal. Terus yang kedua, tantangan besar adalah ternyata kalau kita mau menyebar luaskan ini lebih masif lagi, cara mainnya beda. Itu yang saya baru tahu juga. Ketika saya bikin konten sendiri gampang. Tinggal syuting, tinggal tulis skrip, syuting, upload. Cuman ketika kita udah bekerja bareng tim segala macam, ternyata personality-nya beda-beda ya. Seleranya beda-beda gitu, standarnya beda-beda. Yang tadinya saya tuh kalau bikin konten sendiri tuh harus perfeksionis banget sampai detail-detail terkecil saya perhatiin. Ini kita harus belajar toleransi, namanya juga belajar segala macam gitu. Jadi bekerja sama tim itu di saya lagi belajar juga sebenarnya gitu. Oh iya. Lebih menantang, tapi kalau kita bicara bisnisnya pengen berkembang besar, ya, kita pengen berkembang besar, ya kita perlu ada tim ya. Perlu ya. Ya, kan pepatah mengatakan kalau pengen cepat sendiri, kalau pengen jauh rame-rame. Yeah. Nah ini yang sedang dibangun juga ya. Yeah. Kalau bicara konten tidur tuh kayak gimana sih? Konten tidur? Nah, aduh banyak ceritain nggak? Ada yang menarik apa nih tentang tidur yang bisa di-sharing ke teman-teman? Tidur tuh kayak gimana? Biasanya saya berangkat dari masalah atau miskonsepsi. Masalah tidur misalkan ya. Orang susah tidur. Gimana cara selesainya? Nah itu sebenarnya dari kalau orang susah tidur pun juga sebenarnya macam-macam lagi tuh. Ada yang susah tidur karena istilahnya body clock-nya itu kurang sinkron sama malam segala macam. Jadi udah malam dia nggak ngantuk, giliran siang malah ngantuk. Itu satu masalah, satu konten. Oh. Ada yang susah tidur karena banyak pikiran. Misalkan banyak pikiran itu sampai akhirnya dia stres, tubuhnya juga tekanan darah naik segala macam secara fisikal, dia akhirnya susah tidur. Gimana cara nanggulanginnya? Kalau ada juga yang dia, aduh ini saya sebenarnya insomnia apa enggak sih? Tapi kadang suka tidur, kadang susah tidur, kadang tidur bisa-bisa aja gitu. Itu ada lagi penjelasannya gitu. Berangkat dari masalah biasanya. Dari masalah yang dari kita juga atau dari mungkin yang komen-komen ya kata bisa ya? Kadang-kadang dapat inspirasi juga dari komen sih ya. Oh, ada yang komen, oh iya kayaknya kita perlu coba topik itu gitu. Bang, kalau gini gimana? Kita riset, oh kayak gini. Ya udah gimana caranya kita komunikasiin itu lewat konten. Dengan lebih mudah tentunya. Nggak pakai bahasa terlalu saintifik gitu. Kalau tidur yang benar kayak gimana sih? Tapi merem yang jelas. Masa saya buka gitu ya. Tidur yang benar itu tidur di kondisi yang baik, di waktu yang baik, dalam durasi yang baik. Kondisi yang baik, waktu yang baik, durasi yang baik. Itu kayak gimana tuh? Wah, kalau kita ngomongin tidur sebenarnya kompleks ya. Tapi kalau durasi kan standar orang bilangnya mesti 8 jam sehari. Ya, saya pernah dengar itu. Ya, itu nggak salah juga sih untuk mengeneralisir 8 jam itu emang hal mudah untuk ditelan orang ya. Cuman setiap orang durasi tidur aja sebenarnya beda-beda. Ada yang kebutuhan tidurnya jangan-jangan lebih dari 8 jam. Atau kalau mau di bawah 8 jam pun juga ada gitu. Kalau dia paksain 8 jam malah besokannya dia ngeblank atau gimana segala macam. Makanya range-nya tuh biasanya emang di 6,5 sampai 9 jam. Tengah-tengah ambil 8 jam gitu. Itu dari durasi tidur. Itu sebenarnya kita bisa cari loh durasi tidur kita ideal berapa. Ya, tergantung tipe kita ya. Iya, ada tergantung tipe kita. Tipe lion bangun pagi-pagi. Oh, chronotype ada ya. Chronotype gitu ya, itu betul. Lebih ke timing tidurnya, waktu tidur di waktu yang tepat gitu. Tapi kalau pengen tahu durasi tidur ideal kita, mesti sleep tracking sih. Oke. Jadi kan di smartwatch itu ada fitur tidur. Kalau saya pakai ini
trackingnya. Apa itu? Ini cincin buat deteksi detak jantung apa segala macam. Dia ada fitur juga untuk tracking tidur. Ini pakai ke sini terus nanti ada aplikasi. Ada aplikasinya. Nanti tidur kita dinilai sama dia gitu. Kualitasnya kayak gimana. Saya pikir cincin biasa ini saudara-saudara nih. Setelah berapa kali tidur secara natural gitu ya, nggak dipaksa bangun yang sampai puas banget, lama-lama kelihatan rata-rata ternyata kita tidurnya durasinya tuh seginilah idealnya. Kalau saya kurang lebih 7,5 jam lah, sampai 8 jam itu ideal gitu. Tapi orang kan beda-beda. Itu baru dari durasi tidur. Durasi, oke, terus. Durasi, terus ada juga waktu kondisi tidur yang baik. Tidur, oke. Kondisi tidur yang baik itu kalau bisa gelap total. Total gelap total, nggak ada cahaya. Nggak ada hantu tapi kan ya? Insya Allah nggak ada, asal doa ya. Asal doa sih, asal doa nggak ada hantu. Biasanya gitu kan, digelapin total tuh serem. Iya. Kalau bisa kondisinya gelap total. Kenapa? Soalnya di mata kita ini ada sensor yang kalau ngelihat cahaya ngebuat kita bangun dengan cara nge-stop produksi hormon tertentu. Melatonin dan kebetulan hormon itu adalah yang ngebantu kita untuk tidur. Betul. Salah satunya. Alhasil apa? Orang udah terang-terang gitu nggak bisa tidur, akhirnya malah beli melatonin ya. Iya, saya beli itu melatonin punya. Iya. Itu sebenarnya juga masih banyak research yang ongoing tuh tentang melatonin. Karena dia kan sebetulnya hormon artificial. Iya, artificial. Sama kayak, nggak tahu sama atau enggak sih derajatnya, cuman bisa dibilang juga kalau orang kekurangan insulin, ya dia kan suntik insulin atau segala macam. Kalau kekurangan testosteron, ya dia tambah testosteron. Masa melatonin mau kayak gitu juga sih, gitu loh. Itu kan untuk orang kebutuhan khusus. Tapi kalau orang untuk yang normal gimana? Gitu. Masa mesti kita konsumsi hormon terus-menerus kan enggak. Makanya saya lagi bikin produk untuk itu, untuk menggantikan. Oh, itu spoiler ya. Masuk. Cek aja @slumber.id, ntar kita update terus di sana. Oh iya, boleh. Mudah-mudahan lancar itu tuh. Baru ya. dari timing, dari kondisi tidur, ininya lighting, baru cahaya. Belum juga temperatur. Ternyata saya lupa ingat ya, ini soalnya udah agak lama juga saya baca satu risetnya, satu jurnalnya. Ternyata manusia itu lebih mudah tidur ketika dingin dibandingkan tidur kepanasan. Oh iya, betul. Lebih mudah kebangun, gimana berarti? Ya pokoknya lebih mudah tidurnya dalam kondisi yang dingin dibandingkan lebih kondisi yang nyenyak panas. bahkan katanya ya. Atau anget, lebih nyenyak bahkan iya. Gitu. Karena ketika tidur temperatur tubuh kita tuh emang akan secara natural menurun juga. Kalau kondisinya panas, dia menurunnya susah. Menurun itu tanda bahwa tubuh kita sedang masuk mode recover gitu, mode recovery gitu, mode perbaikan. Itu bisa terganggu kalau misalkan suhunya nggak turun-turun gitu. Di lingkungan yang panas, cahaya, temperatur, konsumsi makanan. Dari makanan juga. Konsumsi makanan juga ada. Kalau bisa makan juga nggak terlalu dekat sama jam tidur. Bahkan kopi juga termasuk yang menghambat. Kopi ada timingnya loh ternyata. Betul. Iya, kopi ternyata ada timingnya. Untuk sebagian orang mungkin ada yang kebal kopi juga, udah minum kopi malam-malam gitu, tapi tetap bisa tidur, ada. Itu tergantung ke metabolisme masing-masing orang. Itu sebetulnya. Saya pernah baca, saya pernah belajar, kan suka banyak tuh training kayak gitu. Dia bicara tentang tidur juga, bahwa kopi itu tidak baik dikonsumsi 8 jam atau 10 jam sebelum tidur. Betul ya? Ada kayak gitu ya? Jadi saya maksimal kalau minum kopi jam 2, karena khawatir si melatonin ini yang bisa dibilang itu... Kalau kopi nyambungnya bukan ke melatonin, lain. Oh, bukan. Ke adenosin namanya. Adenosin itu ya rasa capek. Kita seharian aktivitas, capek, kan berat itu ya. Nah itulah adenosin tuh. Oh, kalau yang saya pernah dengar tuh, ada apa sih namanya komponen dari kopi itu apa namanya? Kafein. Nah, komponen ukuran kafein dengan molekul melatonin tuh sama katanya. Adenosin. Adenosin ya? Itu adenosin. Jadi dia akan hinggap di reseptor otak kita. Otak kita ngira kan harusnya itu adenosin, padahal itu kosong kafein. Nggak berefek apa-apa gitu. Jadi si melatoninnya nggak bisa bekerja ya karena ada itu ya kalau kitanya nggak tahu kita capek. Kitanya nggak tahu kita capek. Secara fisik kita nggak tahu. Jadi ya jantung tetap beraktivitas seperti biasa. Ngaruh ke nyenyak tidurnya juga ya berarti ya? Kalau terlalu dekat sama tidur ngaruh. Ngaruh ya. Karena kan tekanan darah juga kena sama kafein. Detak jantung kena, nafas segala macam. Tadi itu kan durasi.
Kondisi tidur, kondisi waktu. tidur. Iya. Kalau waktu tidur gimana waktu tidur? Waktu tidur itu kalau bisa ya sesuai matahari aja. Matahari terbenam kita terbenam, matahari terbit kita terbit. Nah, Kan ada problem di sekarang juga udah mulai banyak sih generasi saya terutama nih. iya. Kita beda generasi ya. Beda dikit. Bisa dibilang sama lah ya. Beda dikit. Beda dikit. Di generasi saya tuh banyak juga kan industri kreatif kan lagi mayoritas banget kan generasi saya bisa dibilang lah kayak gitu. Betul. Apa namanya? Generasi Gen Z gitu. Iya. Pura-pura Gen Z. Banyak juga di industri kreatif ada orang-orang tuh yang emang inspirasinya kreatifnya muncul kalau udah malam. Oh iya. Alhasil untuk memenuhi kerjaan, dia putar balik itu jadwal tidurnya. Malamnya dia kerja, siangnya dia tidur. Nah itu gimana? Itu apa yang terjadi kalau seandainya seperti itu? Saya juga dulu gitu sih. Oh, tapi itu nggak baik kan berarti? Nggak baik. Biasanya miskonsepsinya adalah, oh nggak apa-apa tidur 8 jam, asalkan, tidur jam berapa aja, asalkan durasinya 8 jam. Padahal itu salah juga. Itu tuh saya pernah bikin konten kayak gitu juga tuh bahas tentang ada itu yang termasuk yang viral ya kalau nggak salah ya. Ya cukup viral itu. Viral itu MM-an yang nonton kalau nggak salah. Saya nonton kalau seandainya jam tidur itu dibalik. Iya. Saya pernah lihat yang seperti itu. Itu dampaknya kita nggak dapat manfaatnya matahari dong dalam hidup kita. Oh iya betul. Nggak Manfaat terasa, dari ya. metabolisme, dari imun, Betul. vitamin D gratis. Dan Allah menciptakan kita secara alami, Iya, malam tuh tidur. ada ayatnya ya. juga kok. Ada ayatnya juga gitu. Davi kalau bicara konten nih ya, kan nggak tiba-tiba jago bikin konten. Betul. Ada proses kan. Iya. Itu belajarnya gimana sih? Konten pertama saya tuh jelek banget, Pak. Oh, jelek banget? Jelek. Menurut saya jelek banget sekarang. Aduh, kalau dilihat-lihat malu, tapi kalau mau dihapus sayang. Oh, gitu. loh. Kayak bukti sejarah gitu, Iya, bukti pernah memulai gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan ragu pengen konten, coba lihat konten-konten pertama saya deh. Oh, just scroll aja ke bawah ya? Scroll aja sampai bawah. Jelek juga kok, gak apa-apa bikin konten yang bikin konten yang gak bagus di awal tuh gak apa-apa. Tuh kamera masih burem apa segala macam. Dan sebagian besar seperti gitu ya konten kreator ya? Iya, semua juga pasti startnya kayak gitu. Itu satu hal yang mutlak yang harus dilewatin. Pembelajarannya justru di situ. Karena kalau kita belajarnya dari dari tips orang, dari buku, itu bagus. Cuman kita kan nggak ngerasain gitu loh. Tips ini kita sekedar tahu, tapi nggak jadi otot istilahnya gitu. Nggak jadi jago kitanya. Karena nggak dilatih itu. Kita jadi pinter tapi nggak jadi jago. Gitu. Mau nggak mau kita harus nyemplung bikin konten jelek sebanyak-banyaknya. Gitu. Itu dulu pernah training kan? Training tuh misalnya ada training tertentu tentang konten. Atau pernah training tentang tidur, karena ini kan bahasanya tentang tidur ya, karena bukan dokter juga kan yang training dilakukan. Iya, training atau belajar baca buku kayak apa Saya namanya sempat itu. juga sih ngambil sertifikasi buat sleep educator gitu. Pernah sertifikasi Online. Iya, tapi kan sertifikasi Cuman nggak pernah saya pampang gitu-gitu loh kayak certified sleep educator bla bla bla. Saya ngambil niatnya bukan untuk jadi sleep educator, tapi benerin masalah tidur saya. Oh, itu yang dulu Kebetulan dapet. Kebetulan dapat sertifikasinya. itu sebelum bikin konten berarti. Sebelum bikin konten. Gitu. Jadi artinya udah belajar dulu ilmunya kan gitu. Ya sampai sekarang pun juga masih belajar sih. Karena ilmu tentang sleep science ya bisa dibilang itu topik yang cukup lagi hot-hotnya sekarang. Jadi risetnya mulai banyak, orang mulai sadar juga pentingnya tidur gitu. Iya, karena tidur itu menentukan kualitas di hari esok kan. Kualitas hidup. Kualitas hidup bahkan ya. Betul. Ada satu research juga yang kalau nggak salah tuh di Denmark atau di mana ya, saya juga lupa ingat soalnya. Itu mengaitkan tingkat kebahagiaan orang dengan durasi tidurnya. Ternyata durasi tidur orang-orang yang cenderung untuk depresi, untuk apa segala macam, itu justru di bawah 4 jam ke bawah. Lebih rentan untuk depresi dibandingkan orang yang tidurnya cukup. 4 jam. Oh, artinya lebih mudah depresi, stres. Itu bisa dicari di Google kok, itu risetnya jurnalnya terbuka ada. Ya, quality of life gitu. Quality sleep dan quality of life gitu. Jadi kalau misalnya 8 jam itu akan lebih bagus kan gitu ya. Iya, tapi kalau kita tidurnya lebih lama juga belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Ada juga risetnya yang nggak selamanya tidur
banyak itu bagus. Jadi kebanyakan tidur nggak bagus, terlalu sedikit apalagi Iya, gitu paling ya. bagus itu adalah tidur cukup. Cukup sesuai dengan tadi ya, Sesuai durasi archetype-nya kita atau tuh kebutuhan berapa. kita Iya. berapa gitu. Jadi ketika kita tidur, bangun tidur, segernya itu berapa lama? Itu mungkin yang bisa dibilang cukup ya. Kalau kita ngukur sendiri nih, Kalau ngukur sendiri sebenarnya ada cara susah sih. yang gampang. Yang gampang. Yang susah dulu deh biar kita nangkep dulu namanya mekanismenya tuh gimana sih. Boleh. Cara susahnya adalah kita camping aja 4 hari tanpa teknologi di alam. Oke. 4 hari kita tidur, kita catat tapi tidur jam berapa, bangun jam berapa, tidur jam berapa, bangun jam berapa. Ntar kelihatan lama-lama, oh durasi natural kita tuh segini kalau dibangunin sama alam. Gitu. Kalau di alam, setahu saya dia lebih banyak tidurnya. Saya pernah camping kan, kayak gitu kan nggak bisa sampai malam-malam banget gitu ya. Iya. Kadang jam 8 juga udah gelap gitu kan, bingung mau ngapain. Itu kan disuruh tidur sama alam, bener dong. Iya. Kalau ada matahari disuruh bangun. Iya. Jadi silau, jadi panas. Secara naturalnya kan mungkin kayak gitu. Nah dari situ kan kelihatan sebenarnya kita durasi tidurnya tuh berapa lama optimalnya gitu. Nah bicara tidur, olahraga nggak? Olahraga juga ngaruh ke tidur juga sih. Ngaruh ya ke tidur. Terutama kapan kita olahraga. Ini sebenarnya masih jadi perdebatan juga. Ada yang bilang olahraga itu ngebantu tidur. Olahraga nih bersih-bersih tidur. Ada yang kebantu. Ada yang gara-gara olahraga terlalu deket itu sama jam tidur malah nggak bisa tidur. Iya. Modenya tuh masih mode fight or flight lah istilahnya. Mode jantung aktif masih banget, berdebar kayak gitu. Masih mode siap lompat gitu. Saya pernah dengar itu tuh. Kalau kita kan saya juga suka olahraga ya. Kalau olahraga pagi hari, kadang malam tuh lebih nyenyak tidurnya. Amannya begitu sih. Amannya pagi aja gitu. Pagi aja ya. Kalau malam tuh banyak yang tidak merekomendasikan, terutama mendekati tidur. Karena memang bicara ada kan namanya itu apa sih namanya Circadian. itu? Circadian. Kalau malam itu kan sudah makin lambat kan gitu kan. Nah, itu tidak cocok. Betul ya seperti itu ya. Kalau ngikutin circadian itu banyak pendapatnya loh. Oh banyak pendapatnya. Cuman kalau saya yang cari aman aja lah, olahraga pagi aja nggak bakal salah. Udah pasti nggak salah lah. Ya, nggak akan mengganggu tidur gitu. Iya, apalagi olahraganya outdoor kan sekalian gitu biar waktunya efisien sambil olahraga, sambil kena matahari, vitamin D gratis. Selesai tuh cuma dalam berapa sejam. Kalau bikin konten tidur itu apa aja sih kebiasaan yang perlu dilakukan? Kebiasaan gimana maksudnya? Jadi kayak saya mau bikin konten nih. Saya ini perlu meluangkan waktu sehari berapa jam, ngapain aja gitu kan. Buat teman-teman yang pengen bikin konten, iya. Ada aja yang bikin konten tinggal ngomong kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu ada. Ya, tapi kalau edukator kan beda ya. Kita perlu cari perlu data dulu dan sebagainya. sebagainya itu. Dulu gimana? saya pernah model produksi kontennya itu adalah nyari sesuatu, bikin skrip, syuting, istirahat. Besoknya gitu lagi. Ini time wasting. Saya cuma bisa itu doang dong. Akhirnya ketemu metode baru lah. Jadi saya riset lama, habis itu nulis skrip lama, syuting lama, tapi buat 10 konten misalkan langsung. Uploadnya sehari. Jadi seharian itu bikin konten aja. Sebenarnya kita nggak akan tahu itu kalau kita nggak konten. Maksudnya gimana tuh? Kalau kita nggak terjun ke dunia konten, kita mungkin nggak pernah dengar hal itu. Karena hal itu datang dengan sendirinya aja gitu. Kayaknya lebih efisien kalau kontennya kita tumpuk deh produksinya. Baru uploadnya sehari gitu. Terus dari bikin konten ini sebetulnya terbuka banyak hal ya. Oh iya, alhamdulillah terbuka banyak hal. Yang tadinya mungkin nggak menghasilkan uang, kan sekarang menghasilkan uang. Terus pernah manggung juga ya, di mana tuh? Saya pernah lihat tuh. Iya, bulan September di BSD ada konferensi digital gitu. Ada. Ngisi ya, cerita tentang tidur gitu. Waduh, itu juga saya bingung juga kok bisa di acara digital. Cuman saya bangga banget sih itu, cukup bangga juga. Dan acaranya sebenarnya keren banget waktu itu. Dan pakai baju ini kan? Pakai baju ini. Saya pernah lihat, saya follower. Iya. Tapi juga kan. Kita follow-followan. Iya, kita follow-followan ya. Kalau itu kan tadi ya, kalau behind the skin-nya nih, kan terlihat dari orang nih kan bajunya gini ya kan.
Saya pernah ketemu nggak pakai baju ini. Gak apa-apa loh. Masa pakai ini terus, saya cuma satu soalnya gini. Iya. Ntar kapan dicuci ya? Iya, ini kan kita bangun personal branding kan dengan baju ini kan, Iya, Davi kan. supaya Nah, behind the skin-nya nih, boleh cerita apa aja deh yang tidak tampak di depan kamera nih buat fansnya Davi nih. Apa nih? Ini tentang apa nih? Iya, misalnya saya bajunya biasa aja atau kesehariannya ngapain aja gitu. Oh, Atau bahkan gini, saya mau edukasi tidur nih. Tidur tuh jam 10, kenyataannya saya tidur jam 12 misalnya. Nah itu behind the itu skin-nya salah apa satunya tuh? tuh. Kadang Coba kan ya cerita nih. namanya hidup ya. Iya. Namanya hidup ya ada aja gitu. Maksudnya saya sharing tentang orang susah tidur tuh, coba teknik pernafasan 478 atau teknik pernafasan apa Betul, segala 478 macam. ya. Benerin tidurnya. Cuman kadang-kadang ya hidup kan ada stresnya juga ya. Ya. Ya nggak apa-apa lah sebenarnya, sekali-kali gitu loh kita susah tidur itu masih normal. Sama kayak kita sesekali mules gitu. Kan normal kan? Gitu. Nggak mungkin juga ahli pencernaan nggak pernah mules. Iya, iya. Lagi pula kan juga saya nggak pernah ngeklaim saya ahli. Iya. Namanya kan pejuang nyenyak, bukan ahli nyenyak gitu. Dan Jadi edukasi maksudnya- ya, lebih ke iya. edukasi. Artinya masalah tidur itu universal. Semua orang bisa kena, termasuk sleep educator. Gitu. Davi, ini kita ngomongin pencapaian ya. Apa sih yang kedepannya yang ingin dimau terkait perjalanan ini? Selain tadi ya bangun perusahaan tadi, kan dari konten ini banyak hal bisa dibangun. Tapi sebetulnya arahnya kemana sih? Saya sebenarnya mau tidur itu dipertimbangkan dalam kesehatan umum. Tidur Diajarkan di sekolah-sekolah. Terus misalkan ya dipertimbangkan lah faktor tidur itu untuk kehidupan sehari-hari. Karena kan orang berpikiran bahwa tidur itu di akhir hari. Menurut saya tidur itu awal hari. Besok dimulai malam ini sebenarnya. Jadi untuk memulai besok itu dimulai dari sekarang. Kualitas besok itu dimulai dari kualitas malam ini. Yaitu kualitas kita tidur. Sebenarnya saya mau tujuan utamanya tentunya jadi kayak ibarat kita paham lah 4 sehat 5 sempurna itu kayak gimana. Sama halnya kita paham 4 sehat 5 sempurna, seperti itulah yang saya pengen orang paham tentang tidur. Karena itu hal yang sangat-sangat fundamental. Bisa dibilang hampir 100% makhluk hidup tuh tidur. Gak ada yang gak tidur. Saya pernah ngalamin emang tidur 4 jam. Itu nggak nyaman ternyata ya besoknya. Saya dulu waktu belum belajar tentang tidur berpikir ini kok nggak nyaman gini gitu. Iya, iya. Kenapa? Mungkin karena tidurnya belum sesuai dengan durasi tadi ya. Iya, durasi gitu. idealnya masing-masing gitu. Tidur 4 jam. Kadang-kadang kalau kurang tidur pun juga jadi apa ya, Pak ya? Bisa emosian gitu. Bawaannya tuh gitu ngeliat sesuatu. Meningkatkan tensi. Iya, meningkatkan tensi ya segala macam. Itu. Kita lebih cenderung lebih mudah stres sih sebenarnya kalau kurang tidur. Cenderung mudah stres. Cenderung mudah Berarti Davi ini jarang stres ya? Insya Allah jarang. Jarang ya. Cuman kalau lagi pikirin komen aja gitu. Sekarang saya justru lagi stres-stresnya nih. Aduh, gimana? Kenapa tuh? Kan saya introvert sebetulnya. Aslinya introvert. Iya, introvert. Kayak ngobrol gini aja nih saya siapin nih. Yang bikin saya stres itu adalah ini kan saya lagi bangun tim nih. Iya. Aduh, kenal orang baru sama segala macam gitu. Gak nyaman itu. Iya, tapi harus ya mau gak mau kan kita harus ya terbuka aja lah sama tim juga gitu loh. Saya juga sebenarnya introvert gitu. Ini kalau tim saya nonton. Suruh nonton. Iya. Subscribe juga gitu ya. Timnya Davi subscribe ya gitu. Gitu, iya. Oh, jadi emang buat yang introvert kan nggak nyaman ya untuk ketemu orang, mengedukasi orang lagi. Lebih senang kerja sendiri sebenarnya ya. Sebetulnya gitu, cuman kan gimana nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pengen jauh itu kan perlu barang-barang itu ya. Mungkin harus menemukan caranya sendiri gitu ya, gimana caranya introvert bisa. Gitu. Tapi ini kalau bicara orang yang paling kalau ingin berterima kasih ya kepada seseorang, ingin berterima kasih kepada siapa nih bisa sampai jadi seperti sekarang? Yang pasti berterima kasih sama Allah ya, karena dibukakan jalannya tuh ke sini gitu. Saya kalau sholat gitu, kalau ibadah, saya jarang doanya tuh bersyukur, makasih ya Allah gitu, udah dibukakan jalan ke sini. Terus tentunya juga saya pengen bilang ini sih pacar saya sih.
Wih. Tapi nggak tahu nih ntar kalau teman-teman nontonnya di 2026 udah bukan pacar kali bagaimana? Oh, iya. Iya, amin. Soalnya apa namanya dari saya nggak ada kepikiran sama sekali untuk konten, bahkan untuk bisnis sebelumnya nggak ada kepikiran tuh, tapi dia udah ada gitu, nemenin ya kok mau gitu. Kadang-kadang mikir gitu. Iya sih. 2024 kali bukan 2026. Loh. Kan 2026 orang masih nonton video ini kan ya. Oh iya. View-nya udah jutaan gitu. Amin. Ya. Amin. Ini kayaknya ditonton nih ya. Kelihatannya Jadi gitu nanti sih. mantan pacar ya. Iya. Kok jadi ke situ? Kalau istri kan mantan pacar. Iya. Iya, pasti jadi kalau udah istri ya kita doakan. Iya, kita doakan yang terbaik lah ya. Amin. Ingin berterima kasih berarti kepada Berterima kasih sama beliau. Tentunya teman dan keluarga juga. Cuman emang dampak yang paling besar ya beliau sih. Oh, karena mensupport dalam kondisi Iya. dari mungkin belum apa-apa gitu ya. Iya. Kalau dalam perjalanan ini kan pernah jatuh ya, pernah merasakan tidak nyaman atau kegagalan pernah dalam Kegagalan ya. Trouble mungkin sering, tantangan sering. Cuman kalau kegagalan itu kan mungkin di prinsip saya tuh gagal tuh ketika kita nggak mau bangkit lagi. Itu gagal. Cuman selama kita masih bisa nyari cara supaya bisa berdiri lagi itu belum gagal menurut saya. Jadi bisa dibilang menurut saya pribadi saya nggak pernah gagal. karena ketika jatuh Cari cara. cari cara. Jadi ketok palu bilang ini gagal tuh nggak ada, karena langsung aja gitu. Ayo kita benerin, ayo kita kembangin apa segala macam gitu. Itu bisa punya mindset kayak gitu itu gimana tuh ceritanya tuh? Kita kan gurunya sama. Sering training bareng Sering gitu. training bareng. Kita nggak pernah training bareng. Gak pernah training bareng. Iya, Kebetulan gurunya sama gitu. Iya, pasti dicari, kok pernah training ini bareng gitu ya. Sebetulnya nggak ada pemikiran kayak gitu, nggak ada kejadian tertentu yang bikin saya kayak gitu, nggak sih. Cuman kayaknya emang udah begini aja gitu. Yeah. Emang udah begini aja gitu. Nggak ada yang kan ada orang yang turning point-nya tuh ketika dia lagi bangkrut total. Alhamdulillah hidup saya juga cukup gitu loh. Bukan orang yang datang dari kalangan yang agak ada kesusahan, bukan juga orang yang berkemewahan, cukup lah istilahnya. Dan diberikan jalan aja sama Tuhan, makanya saya jalanin gitu. Kalau pengen mobil cukup satu gitu ya, pengen rumah cukup satu, helikopter cukup satu. Loh, jadi naik terus mobil iya, rumah iya gitu, helikopter enggak, tapi saya rumah juga belum ada. Apa yang Davi syukuri dalam hidup ini? Selalu dibukakan jalan aja sama Tuhan. Apapun ke arah mana hidup mau dibawa sama Tuhan tuh ya saya syukuri sih. Termasuk sekarang saya dari sini tadi lewat dipanggil kan. itu pakai baju aneh gitu, masuk. Dan menurut saya itu juga selain hal yang disyukuri, itu hal yang bikin saya tuh semangat hidup loh. Aduh, apalagi selanjutnya nih gitu. What's next gitu. Jadi what next nih? Kan 2024. Oh, ya emang spoiler kita dari berapa bulan lalu ya ngobrol, 3-4 bulan lalu ya. Kalau what's next ya itu saya mau rilis produk Desember gitu. Produk Gak yang jelas itu untuk niatnya adalah untuk ngebantu orang yang susah tidur. Balik lagi. Oke, jadi nanti akan ada produk. Ya, dipantau aja tuh. Yang bisa membantu orang lebih mudah tidur. Ya, membantu ya. Dipantau di slumber.id. slumber.id, SLUMBR. Kan dimunculin sini. Iya, dimunculin. Iya, ada di sini nih. Ya, wah ini menarik ya. Jadi tidur itu sebetulnya topik yang seolah-olah sedikit, tapi kalau dicari bisa lebar juga ya. Iya. Begitulah dunia konten ya. Itu juga mungkin dunia konten ya. Dan itu kan sampai sekarang kontennya ngalir terus ada. Iya. Berarti cari ide lagi, di-collab lagi dengan informasi baru lagi kayak gitu ya. Sebetulnya ada trik-triknya juga sih, tips and triknya juga kalau mau dapat topik terus-menerus ada. Apa tuh tips dan triknya? Di ini Google Alerts. Pernah dengar Google Alerts nggak? Alerts, ya. Jadi kita masukin keyword kita apa, nanti kalau ada artikel baru yang ada keyword itu dikasih ke kita. Jadi update terus sama sesuatu yang terbaru. Kalau saya kan udah jelas sleep, tentang insomnia, tentang apa namanya, pokoknya keyword-keyword yang berhubungan dengan sleep science
Itu saya subscribe tuh di Google Alerts. Alerts ya. Alerts, ALERTS. Artinya konten yang terkait itu akan muncul dalam bentuk Google tapi lewat ya. email. Lewat email. Iya, nih misalkan dia kan tiap hari akan ngirim. Hari ini nih artikel-artikel terbaru tentang tidur misalkan gitu. Ini segala macam, bisa ada satu email tuh ada 6 artikel yang bisa kita pilih, kita baca gitu. Jadi kita update terus sama yang terbaru. Saya baru tahu ada Google itu ya. Ada. Jadi subscribe untuk tipe konten yang kita mau gitu. Iya, kan itu jadi banyak dong kalau gitu. Yang perlu-perlu aja berarti. Karena satu aja udah banyak. Iya. Misalkan satu kata tidur. Satu hari tuh orang bisa bikin artikel banyak banget tentang tidur. Iya, bisa puluhan bahkan. Bisa puluhan gitu. Saya nyarinya tuh dari bahasa Inggris gitu. Terus bahasa Finland gitu-gitu. Iya. Karena update-nya di sleep, sana kan. Iya, tentang sleep aja gitu. Nanti tinggal ditranslate aja. Diterjemahkan itu jadi konten. Pengen tahu aja gitu kalau di luar negeri tuh update-nya tentang tidur tuh gimana gitu. Oh, gitu. Yang bisa dibawa ke sini. Oh, jadi nggak akan kehabisan konten dong kalau gitu ya? Nggak akan kehabisan konten. Itu kan salah satunya dari situ ya? Iya. Tips lainnya apa lagi tuh buat dapat konten lagi? Buat ide konten terus-menerus itu ya dari komen. Mau nggak mau ketika kita bikin akun untuk nyebarin konten, akan ada orang yang nanya dong. Pasti orang akan nanya, jika ini gimana, jika itu gimana. Nah itu sebenarnya kita bisa bikin video lagi. Lama-lama ketika kita bikin video, kita reply lewat komennya dia dalam bentuk video, akun kita itu akan jadi komunitas lama-lama. Yang nanya mulai dia lagi, oh dia sering nanya. Lama-lama kan hafal dia siapa dia. Punya tribe lah ujungnya ya. Punya tribe yang organik sebenarnya. Karena ketika ditanya terus dijawab dia seneng kan. Iya. Jadi nanya, ngasih tahu ke temennya segala macam, orang berdatangan. Oh bisa seperti itu ya. Iya. Jadi dari informasi dari komen itu dia bisa ngasih tahu lagi ke teman-temannya gitu ya. Mungkin. Karena kan dia merasakan benefit. Iya. Karena gue punya masalah nih ternyata dijawab gitu Iya. ya. Lu lagi susah tidur, kemarin gue tuh nge-DM si ini nih atau segala macam, atau kemarin gue beli produknya ini gitu. Ya intinya mau dimanapun dia berada, mau di grup yang ini, grup yang itu, saya akan selalu senang ketika orang peduli dengan tidur. Karena tujuannya itu. Tujuan luhurnya. Tapi punya mentor gak sih? Pengen bilang mentor kita akan mirip-mirip. Mentor tentang apa nih, Kang? Ya, mentor tentang konten yang sekarang ya. Kalau konten ya? Tentang kaitan konten. Kan biasanya entah ada yang lebih paham lah kita tanya. Ya, atau bisa jadi mentor ini kan trainer kita juga misalnya gitu. Kalau tentang konten sih saya lebih seneng lihat konten-konten kreator zaman dulu. Kayak Kevin Anggara tuh yang awal-awal YouTube gitu. Itu salah satu yang menginspirasi saya juga mau konten sih. Tahu nggak Kevin Anggara yang kurus? Ada pokoknya dia. Konten-kontennya komedi-komedi gitu. Dia kalau bikin konten tuh dalam gitu loh. Walaupun kontennya simple, komedi, tapi itu meaningnya bisa dalam segala macam. Terus sisa-sisanya mungkin belajar dari YouTube juga sih zaman sekarang ya. Kayak kita nggak perlu cari info yang susah-susah, di YouTube juga ada gitu. YouTube banyak kan yang bertebaran informasi-informasi ya kayak gitu. Iya, sama. Ternyata mungkin ini orang nggak ngasih tahu ya. Tapi menurut saya gini, ketika kita mulai konten, ketika akun kita mulai gede, kita punya banyak teman kreator juga. Bisa saling ngobrol. Kayak kita kan ngobrol bisa saling gitu ya. sharing, iya. Gue gini nih, bingung nih. Gitu. Ini kan behind the scene kan kita ngobrol kan? Iya. Itu jarang loh orang bilang tentang itu. Ketika lu udah mulai konten, circle-nya juga tuh konten creator juga. Konten lu bagus gitu segala macam. Oh iya, kenalan, ngobrol. Itu kenalan ngobrolnya di mana? DM aja. Iya. DM aja. Jadi kenal, bisa berbagi tips juga. Ya atau bisa collab ya. Gitu. Jadi kalau kita mau konten modal berani deh zaman sekarang mah. Jadi kalau teman-teman mau konten berani kata. Ya modal berani aja. Gak usah banyak mikir konten apa ruginya sih. Iya. Ruginya cuman dihujat aja gitu. Iya, paling nahan malu sendiri, udah. Iya, tapi kalau dihujatnya udah sering ujungnya bebal juga kan? Bebal juga, biarin aja. Biasa lagi juga ya. Karena kita kalau mikirin yang ngehujat terus nggak beres-beres ya. Tapi kita mikir
seandainya kalau konten kita bermanfaat dan bisa diterima orang, itu akan jauh lebih baik kan? Iya, jauh lebih baik daripada nanggepin satu hujatan. Atau daripada menang debat di kolom komen, itu nggak penting. Oh iya. Yang penting kan balik lagi ke niat kita. Niat kita baik, ya udah kita lakukan hal yang baik. Nah, ini tentang tips lagi nih saya tanya. Ada tips yang buat teman-teman nih, tips rahasia yang bisa disaringkan agar teman-teman termotivasi untuk membuat konten. Untuk apapun sih ya. Saya ada satu prinsip hidup sih. Jadi saya tuh selalu percaya kita ini semua manusia lahir di dunia tuh ada perannya. Masing-masing tuh udah punya peran. Tugas kita adalah cari. Bisa apapun perannya. Bahkan sekonyol ngedukasi tidur, ngajarin orang untuk tidur kan terdengar konyol. Yeah. Tapi itu adalah peran hidup di saya itu. Mungkin di teman-teman lain juga ada, dan carilah. Gitu. Jadi cari untuk apa Anda dilahirkan. Betul, pasti ada jawabannya, pasti ada. Terima kasih Davi untuk bisa Terima kasih juga dan sharing. Ya. Alhamdulillah, untung lewat di depan tadi. Iya, terima kasih udah dipanggil juga Mas Rian tadi. Ya, terima kasih sudah hadir teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai dengan akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau teman-teman ingin mengundang kira-kira siapa yang bisa memotivasi teman-teman dalam hidup ya. Seperti itu. Subrek ya, jangan lupa ya. Juga subrek dan follow punyanya Davi juga ya. Iya. Nama ada di sini @slumber.id. Oke, follow juga ya. Oke, terima kasih. Bye. Bye. Mari.